saya. Perkenalkan, nama saya Eksa Nabil Fai. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas dan ngobrolin topik yang seru banget, yaitu eksplorasi komprehensif arsitektur dan mekanisme sistem operasi. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi proyek ujian akhir semester saya. Jadi tonton sampai habis ya. Oke, kita masuk di agenda presentasi dan peta konsep. Biar pembahasannya terstruktur, saya udah bagi agenda kita jadi 3 babak besar. Di bagian pertama, kita bakal bahas fondasi arsitektur dan manajemen proses, di mana di isinya itu ada modul 1 pendahuluan dan struktur sistem operasi, modul 2 manajemen proses thread, yang ketiga algoritma dan penjadwalan CPU. Nah, di bagian kedua kita geser ke manajemen memori dan konkurensi, ya, yang dimana isinya itu ada modul 4 sinkronisasi dan dampak fatal deadlock. Selanjutnya modul 5 manajemen memori atau paging dan virtual memory. Modul 6 memori sekunder atau disk dan subsistem I/O. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian ketiga, yaitu kita bakal bedah sistem berkas, penyimpanan, proteksi, dan implementasi. Di situ ada modul 7 struktur sistem berkas atau file system, modul 8 keamanan OS dan serangan malware. Nah, yang selanjutnya ada studi kasus sistem operasi nyata dan demonstrasi praktek live. So, mantap banget kan? Langsung kita mulai ke modul pertama. Modul 1, pendahuluan dan fungsi sistem operasi. Kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya, sistem operasi atau OS itu apa sih? Nah, gampangnya, OS itu adalah perangkat lunak sistem yang bertindak sebagai jembatan atau perantara antara kita sebagai user, aplikasi yang kita pakai, dan perangkat keras alias hardware atau komputer. OS ini punya tugas, contohnya ada 3. Nah, yang pertama sebagai resource allocator yang bertugas ngebagi sumber daya kayak CPU dan RAM secara adil ke aplikasi yang berjalan. Yang kedua sebagai control program. Nah, control program ini buat ngejaga biar aplikasi nggak bikin error atau melakukan aksi ilegal. Nah, yang ketiga menyediakan user interface, bisa berupa CLI yang ketik-ketik teks atau GUI yang tinggal kita klik pakai kursor. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk di struktur dan arsitektur kernel. Nah, di dalam OS itu ada jantungnya yang namanya kernel atau kernel. Nah, arsitektur kernel ini beda-beda guys. Ada model monolitik yang menyatukan semua layanan di satu tempat. Nah, efeknya performa jadi ngebut. Tapi kalau satu driver crash, seluruh sistem bisa ikut crash atau rusak. Nah, kebalikannya, ada juga model yang namanya microkernel yang cuma nyimpan fungsi minimum di kernel. Sisanya dipindah ke user space. Ini aman banget, tapi komunikasinya agak lambat. Selain itu, ada juga model layered yang bertingkat, serta modular atau LKM yang super fleksibel karena bisa bongkar pasang komponen kernel secara dinamis tanpa perlu reboot komputer. Selanjutnya kita masuk di mekanisme sistem calls, API, dan virtual machine. Nah, biar hardware kita aman dari aplikasi nakal, OS itu punya fitur dual mode operation, yaitu user mode dengan akses terbatas dan kernel mode dengan akses penuh. Nah, kalau aplikasi kita di user mode tiba-tiba butuh akses hardware, misalnya mau baca file, dia harus ngetuk untuk kernel lewat perintah yang namanya system call. Terus, biar para programmer nggak pusing nulis kode system call yang ribet, dipakaikanlah yang namanya API kayak Win32 di Windows atau POSIX di Linux. Nah, di modul ini kita juga kenalan sama yang namanya virtual machine.
teknologi keren berbasis hypervisor yang bikin kita bisa ngejalanin beberapa OS sekaligus di dalam satu komputer fisik secara terisolasi. Nah, yang kedua, kita masuk di modul kedua yang berjudul konsep dasar proses dan thread. Nah, di modul 2 ini kita bakal bahas manajemen proses. Sering dengar kata proses dan thread kan? Bedanya gini, proses itu adalah program yang lagi aktif berjalan di memori utama atau program in execution, dan dia punya ruang memori sendiri yang terisolasi. Sedangkan thread itu adalah unit terkecil pemanfaatan CPU yang hidup di dalamnya proses tersebut. Nah, alias versi lebih ringannya bedanya kalau antar proses itu memorinya kaku dan terpisah. Nah, thread ke thread yang ada di dalam satu induk proses yang sama bakal saling berbagi data dan kode yang sama, tapi mereka tetap bisa eksekusi tugasnya masing-masing secara mandiri. Selanjutnya kita masuk di komponen struktur, PCB, dan operasi proses. Terus gimana cara OS mantau prosesnya yang jumlahnya banyak banget? Nah, caranya pakai PCB atau Process Control Block. Anggap aja PCB ini kayak KTP atau kartu identitas. Buat setiap proses yang aktif, isinya lengkap banget mulai dari proses stage, proses ID atau PID, proses counter hingga register CPU. Siklusnya proses ini seru. Proses induk, parent bisa melahirkan proses anak atau child lewat perintah kayak fork, dan kalau tugasnya udah kelar, dia bakal manggil exit buat menghapus identitasnya dari sistem. Di sini juga adalah istilah context switch, yaitu momen di mana CPU berhenti sejenak buat nyimpen status proses lama dan ngemuat proses baru yang mau dijalankan. Selanjutnya kita masuk di model multithreading dan thread libraries. Dalam dunia multithreading, ada 3 cara mindahin user thread ke kernel thread. Ada model many to one, manajemennya sangat cepat. Tapi kalau satu thread macet, semua mau macet. Ada one to one, yaitu konkurensinya tinggi, tapi agak boros resource kernelnya. Dan ada many to many, yang jadi jalan tengah paling fleksibel buat bikin ginian. Programmer dimanjakan sama thread libraries kayak Pthreads buat yang suka mainan Unix atau Linux, atau Java Threads yang dikelola langsung oleh JVM. Nah, selanjutnya ada diagram transisi state process atau diagram state process. Coba deh kalian perhatikan diagram transisi status proses yang ada di layar ini. Alurnya itu jelas banget, dimulai dari new saat proses dibuat, lalu dia masuk ke RAM dan nunggu di status ready, begitu dapat giliran dipanggil CPU, status naik jadi running, dan kodenya dieksekusi. Kalau di tengah jalan ada interupsi, dia bakal balik lagi ke ready, tapi kalau dia butuh nunggu sesuatu kayak nunggu kita ngeklik atau nunggu input dari I/O, dia bakal turun ke status waiting. Begitu urusannya kelar, dia bakal balik ke ready, nunggu dipanggil lagi, dan kalau kodenya udah selesai semua, prosesnya bakal berakhir dengan damai di status terminate. Nah, sebelum kita lanjut ke modul berikutnya, saya ada satu kuis interaktif nih buat kalian. Pertanyaannya, menurut kalian, mana yang butuh alokasi sumber daya dan beban kerja yang lebih besar dari sistem operasi saat pembuatannya? Apakah membuat proses baru atau membuat sebuah thread baru? Coba pikirkan baik-baik. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah dapat jawabannya? Yap, benar banget. Jawabannya adalah membuat proses baru. Alasannya jelas. Karena pas bikin proses baru, OS itu harus kerja keras nyari ruang alamat memori baru yang benar-benar kosong dan terisolasi. Bikin tabel file baru dan ngebuat struktur PCB-nya sendiri. Beda cerita kalau kita cuma bikin thread baru. Dia tuh bakal tinggal numpang hidup dan berbagi resource di memori induk yang udah ada. Gampang kan? Kita lanjut ke modul 3, penjadwalan CPU. Inti dari modul ini adalah gimana cara OS ngatur antrean
aplikasi di RAM biar CPU laptop kita itu selalu sibuk kerja dan gak gabut. Biar tahu algoritma berjalan bagus atau enggak, ada 5 kriteria yang dipakai, yaitu memaksimalkan CPU utilization dan throughput, serta meminimalkan yang namanya turnout time, waiting time, response time. Nah, buat komputer zaman sekarang yang core CPU-nya banyak, dipakailah metode penjabaran multiprosesor, entah itu asymmetric atau symmetric multiprocessing (SMP), di mana tiap core bisa ngatur antriannya sendiri. Selanjutnya kita masuk di algoritma penjadwalan CPU. Ada 4 algoritma legendaris yang wajib kita tahu. Yang pertama ada FCFS, siapa cepat dia dapat. Tapi jeleknya kena convo effect. Proses pendek kejebak di belakang, proses panjang. Nah, yang kedua ada SJF, mendahulukan proses yang paling pendek. Nah, dan ini terbukti menghasilkan waktu tunggu yang paling minimum. Yang ketiga ada priority scheduling, yaitu eksekusi berdasarkan kasta prioritas. Tapi resikonya bisa terjadi starvation, proses prioritas rendah nggak pernah jalan. Untungnya bisa diatasi pakai teknik egging. Prioritas dinaikkan bertahap seiring lamanya nunggu. Dan keempat ada round robin, algoritma paling adil yang pakai sistem bagi waktu sirkular lewat jatah time quantum. Nah, yang selanjutnya kita masuk di sinkronisasi proses dan critical section. Masuk ke babak kedua ini diawali dengan modul 4 tentang sinkronisasi. Masalah terbesar kalau ada banyak proses yang jalan barengan adalah resiko terjadinya rest condition, situasi di mana beberapa proses rebutan ngubah data yang sama secara bersamaan. Akhirnya datanya jadi kacau dan nggak konsisten. Nah, bagian kode program yang isinya data-data sensitif tersebut biasa disebut dengan critical section. Biar critical section ini aman, solusi yang wajib memenuhi yaitu 3 syarat mati, yaitu mutual exclusion, kalau ada yang masuk yang lain gak boleh ikut masuk, harus ada progress dan waktu bounded waiting alias batas waktu tunggu biar gak ngantri selamanya. Selanjutnya kita masuk di solusi sinkronisasi dan masalah klasik. Nah, buat ngunci gerbang critical section tadi, para ilmuwan komputer bikin beberapa solusi. Ada solusi software klasik kayak algoritma Peterson, solusi hardware lewat instruksi atomic, test and set, sampai alat kelolaan OSES yang paling populer namanya Semapur yang pakai operasi atomic, white, dan signal. Di modul ini juga kita belajar masalah klasik sinkronisasi, contohnya producer consumer problem, biar tempat penampungan buffer itu nggak kepenuhan atau kosong, serta readers waiters problem yang ngatur biar pas ada yang lagi ngedit data nggak boleh ada proses lain yang ikut campur. Selanjutnya kita masuk di skema deadlock. Nah, efek samping kalau sinkronisasi amburadul adalah deadlock alias kondisi buntu total. Menurut syarat Kaufman, deadlock ini bakal terjadi kalau 4 kondisi terpenuhi barengan, yaitu mutual exclusion, halt and wait, no preemption, dan circular wait. Teman-teman bisa lihat gambar draft alokasi di layar. Proses A megang resource 1 sambil meminta resource 2. Tapi di saat yang bersamaan, proses B memegang resource 2 sambil menolak ngelepas dan malah minta resource 1. Lingkaran setan ini bikin sistem macet selamanya. OS nanganin ini lewat beberapa cara, mulai dari cuek aja pakai OSIT algoritma atau prevention avoidance lewat algoritma Banker, hingga detection and recovery. Selanjutnya kita masuk di modul 5, manajemen memori utama dan MMU. Manajemen memori utama di dunia komputer, alamat memori itu dibagi dua. Ada logical address atau alamat virtual yang dibikin sama CPU, dan ada physical address alias alamat alokasi asli, di mana kepingan RAM laptop kita yang nerjemahin alamat ini secara instan adalah chip hardware khusus bernama MMU atau Memory Management Unit. Kalau RAM kita udah sesak, OS bakal ngelakuin sweeping, memindahin proses pasif ke hard disk
ke hard disk buat sementara waktu. Di modul ini kita juga belajar dampak alokasi kontinu yang memicu fragmentasi internal, ada sisa memori dalam blok, dan fragmentasi eksternal, ruang kosong RAM terpecah kecil-kecil, jadi nggak bisa dipakai. Yang selanjutnya kita masuk di skema pegging, segmentation, dan memori virtual. Nah, biar fragmentasi eksternal hilang total, diciptakanlah teknik yang namanya pegging. Caranya, memori logis dipecah menjadi ukuran tetap bernama patch dan RAM fisik dibagi menjadi ukuran yang sama bernama frame. Hubungan keduanya dicatat dalam patch table. Selain itu, ada juga teknik segmentation yang membagi memori berdasarkan logika user. Nah, hebatnya, semua ini melahirkan konsep memori virtual memory, teknologi yang bikin laptop kita bisa ngejalanin game atau aplikasi raksasa yang melebihi ukuran kapasitas RAM asli kita. Strateginya pakai domain pegging, yaitu halaman memori baru bakal dimuat ke RAM kalau emang benar-benar diminta sama CPU. Nah, yuk kita kuis interaktif lagi biar nggak ngantuk. Pertanyaannya, apa nama fenomena jatuhnya performa komputer secara ekstrim gara-gara RAM fisik kita kekecilan sehingga OS terlalu sibuk melakukan bongkar muat data halaman memori antara RAM dan hard disk yang bikin komputer kita ngehang atau freeze total? Saya kasih waktu 5 detik buat nebak ya. Jawabannya tracing. Nah, gampang banget kan? Tracing ini kondisi ngenes di mana aktivitas tukar-menukar halaman memori intensitasnya jauh lebih tinggi daripada aktivitas eksekusi program aslinya. Alhasil, CPU kita malah sibuk ngurusin pindah data doang. Utilitas sistem anjlok drastis ke angka 0 dan laptop kita berakhir macet total atau freeze. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk di bagian ketiga yaitu di modul 6, penyimpanan, proteksi, dan implementasi. Nah, kita masuk di memori sekunder dan subsistem I/O. Nah, masuk di bagian ketiga ini dimulai dari modul 6 tentang memori sekunder dan I/O. Buat pengguna hard disk HDD mekanis, kecepatan baca file itu diatur sama algoritma disk coding kayak FCFS, SSTF yang nyari jarak dekat, scan yang naik turun kayak lift, atau C-scan yang gerak sirkular. Nah, untuk transfer data perangkat I/O ada teknologi super efisien yang namanya DMA atau Direct Memory Access. DMA ini bikin perangkat I/O bisa kirim data berukuran besar langsung ke RAM tanpa perlu ngebebanin kerja inti CPU. Kernel juga pinter ngelola I/O ini lewat teknik yaitu buffering, caching, dan spooling. Nah, kita masuk di modul 7, arsitektur sistem berkas atau file system. Di modul 7, kita bedah sistem berkas atau file system. File itu sendiri adalah kumpulan informasi logis berrealisasi yang kita simpan di memori sekunder yang punya atribut dan operasi standar. Nah, buat nyimpan file di dalam disk, OS punya 3 metode alokasi ruang. Ada continuous allocation yang bloknya berurutan. Nah, ini baca filenya super cepat tapi rawan fragmentasi. Dan ada linked allocation yang pakai sistem daftar berantai. Nah, ini bebas fragmentasi tapi lambat kalau mau akses acak. Serta solusi terbaik yaitu indexed allocation yang mengumpulkan semua pointer alamat file ke satu blok indeks khusus biar seimbang dan cepat. Selanjutnya kita masuk di modul 8, keamanan sistem operasi dan malware. Modul teori terakhir ini adalah modul 8 mengenai keamanan sistem operasi. Di sini kita belajar fitur proteksi internal OS yang pakai struktur akses matriks buat ngebatasin hak akses user ke file tertentu. Kita juga tahu jenis-jenis program jahat alias malware. Ada virus, dia pasif dan butuh tindakan manusia kayak ngeklik file tiruan baru bisa masuk aktif merusak. Ada worm malware
yaitu mandiri yang pinter banget karena bisa merayap dan ngandelin diri lewat jaringan tanpa butuh bantuan manusia sama sekali. Dan ada Trojan Horse, malware bermuka dua yang nyamar jadi aplikasi berguna padahal diam-diam ngebuka pintu belakang buat hacker. Selanjutnya kita masuk di studi kasus implementasi pada OS Windows. Sebagai studi kasus nyata, mari kita bedah sistem operasi yang paling banyak dipakai oleh Microsoft Windows. Windows ini menggunakan arsitektur hybrid kernel. Artinya dia ngejalanin fungsi kritis di dalam kernel biar performanya ngebut kayak monolitik, tapi strukturnya tetap modular dan terisolasi mirip microkernel. Manajemen memori virtualnya dikelola sama VMM dengan ukuran standar sebesar 4 KB. Sedangkan untuk sistem berkasnya Windows pakai format NTFS yang tangguh banget karena udah mendukung keamanan ACL, enkripsi, kompresi, dan fitur journaling. Biar file laptop kita nggak gampang korup kalau laptop kita mati mendadak. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan dari semua teori yang udah kita bahas, intinya penguasaan terhadap arsitektur internal sistem operasi mulai dari cara kernel jalan proses, ngatur RAM via MMU, nanganin patch fault, sampai nahan serangan malware adalah pilar ilmu yang paling krusial buat kita anak informasi dan dalam membangun dan mengelola infrastruktur TI, teknologi informasi yang efisien, aman, dan punya performa tertinggi. Oh iya, buat teman-teman yang mau pelajari materi bahan, seluruh berkas pendukung mulai dari PPT tadi bisa kalian download di link Google Drive yang saya berikan di link deskripsi ya. Terima kasih atas perhatiannya udah nyimak teori ini sampai habis. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal masuk ke sesi kedua yaitu demonstrasi praktik buat langsung ngeliat manajemen proses dan performa memorinya. Yuk langsung meluncur ke demonya. Di demo 1 yaitu manajemen proses dan mengubah prioritas CPU. Oke, yang pertama kita pencet dulu Ctrl Shift plus ESC. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Sekarang saya sudah membuka yang namanya Text Manager. Ini adalah alat bawaan Windows yang bertindak sebagai pusat kendali kalau kita mau memantau seluruh proses yang lagi berjalan di latar belakang sistem. Biar kelihatan lebih detail dan geeky, kita langsung klik menu Details. Kita klik menu Details. Di sini kelihatan semua kan, ada namanya aplikasi, statusnya, sampai angka unik bernama PID alias proses ID yang tadi di teori kita disebut sebagai komponen kartu identitas proses di struktur PCB. Sekarang kita lakukan eksperimen kecil. Saya bakal pilih salah satu proses yang lagi aktif berjalan. Contohnya kita pilih Google Chrome. Nah, lalu kita klik kanan, lalu ke set, kita ke atur prioritas. Nah, di sini secara default Windows bakal ngatur tingkat penjagaan CPU semua aplikasi itu di normal. Tapi kerennya Windows ini menyediakan 6 hierarki, yaitu priority class mulai dari real time, tinggi, normal, above di atas normal, normal, dan di bawah normal, rendah, atau yang paling buncit itu rendah. Sekarang saya bakal klik dan ubah prioritas aplikasi ini dari normal menjadi high. Lalu kita klik di sini ubah prioritas. Dengan mengubah status menjadi high, kita baru saja memintakan CPU scheduler yang ada dalam kernel Windows untuk memberikan jatah alokasi CPU burst time yang lebih utama diproseskan kepada aplikasi ini dibanding proses-proses berprioritas rendah lainnya. Ketika antrian memori lagi padat-padatnya, jadi aplikasi kita bakal terasa jauh lebih lancar, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke demo yang kedua yaitu monitoring patch fault. Kita masuk di pencarian sini, kita buka performance monitor. Ini sudah kita buka ya. Di sini ada
Selanjutnya kita masuk ke performance monitor. Nah, di sini ada muncul grafiknya ya, seperti detak jantung di rumah sakit, seperti grafik trading yang naik turun gitu ya. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini. Oke, di sini sudah terbuka ya. Kita masuk di folder memori. Nah, sudah terbuka di sini. Kita scroll ke bawah, kita cari page fault per second. Kita buka. Langkah sudah kita pilih, dalam ada tombol add di sini, kita add. Sudah pindah ke sebelah kanan, kita klik OK. Nah, grafiknya langsung jalan lagi kan. Oke, itu. Nah, kita bakal buka beberapa tab baru lagi ya. Ini kita buka, contoh aja kita buka ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, grafiknya langsung melonjak ya teman-teman. Grafik di sini menunjukkan berapa sering CPU laptop saya mengalami interupsi page fault trap static. Maksudnya gimana? Setiap kali CPU mau mengeksekusi data dari memori virtual, ternyata data tersebut sempat dimuat ke dalam RAM fisikal kita, alias status bitnya masih invalid. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan? Ternyata kalau kita bisa melihat dan mengoperasikan langsung teori sistem operasi yang secara nyata. Akhirnya selesai juga setelah rangkaian video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.